Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi pengantar ilmu politik dengan pokok bahasan Trias Politika. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inaka Dalam Bangsa Ratu sebagai moderator. Dan beberapa anggota kelompok lainnya, yaitu Ella Afia, Muhammad Arli Berliansyah, Nafis Afif Prayata, dan Santi Iren. Adapun 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada Trias Politika kali ini, yaitu yang pertama pengertian dari Trias Politika itu sendiri, yang kedua teori Trias Politika, yang ketiga fungsi dan tujuan, dan yang terakhir praktik Trias Politika di Indonesia. Pengertian dari Trias Politika. Trias Politika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang artinya tiga, as yang artinya poros atau pusat, dan politika yang artinya kekuasaan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara garis besar arti dari Trias Politika ini adalah pemisahan kekuasaan dari suatu pemerintahan. Pemisahan kekuasaan ini adalah sebuah ide bahwa pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyelewengan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Contoh dari negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, teori Trias Politika akan dijelaskan oleh Ella Afia. Teori Trias Politika. Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politika Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul El Esprit des Lois, The Spirit of Laws, Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu diungkapkan oleh John Locke tahun 1632 sampai 1755. Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government dan Praktek Ketatanegaraan Inggris. A. Eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah sebuah lembaga yang ada di pemerintah dan bertugas untuk melaksanakan undang-undang kekuasaan eksekutif. Undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara dan masing-masing negara memiliki pemimpin yang berbeda-beda. Ada yang disebut presiden, perdana menteri, atau raja. Tugas kekuasaan eksekutif selain menjalankan undang-undang juga memiliki kewenangan lain yang ada di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kita bahasa dari negara Indonesia. Umumnya dalam menjalankan kekuasaan eksekutif ini, kepala negara atau presiden akan dibantu oleh wakil presiden, para pejabat dan menteri-menteri dalam kabinet yang sudah dibentuk sebelumnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing dan telah diatur dalam undang-undang. B. Legislatif. Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang berwenang sekaligus bertugas dalam membuat dan menyusun undang-undang suatu negara. Perlu Anda ketahui bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Kekuasaan legislatif selain memegang kekuasaan membuat undang-undang, ternyata kekuasaan legislatif juga berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga, Anda harus tahu bahwa adanya kekuasaan legislatif juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau presiden, sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau bentuk kelompok tertentu, karena semuanya telah diatur secara jelas setiap tugas maupun kewenangannya masing-masing. C. Yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dengan fungsinya untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atau melenceng dari hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif ini pada dasarnya dibentuk untuk alat penegakan dalam fungsi norma hukum, hak penyelesaian penyelisihan, penguji material, hak membatalkan peraturan atau mengesahkan peraturan hukum apabila bertentangan dengan dasar negara. Tugas lainnya dari kekuasaan yudikatif yang paling penting yaitu
memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk dalam hal perselisihan dan menyelesaikan sengketa serta yang lainnya. Fungsi trias politika akan dilanjutkan oleh Arli. Baik, fungsi trias politika. Fungsi dari trias politika mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. A. Legislatif. 1. Legislative lawmaking adalah fungsi pertama pada lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Sebagai informasi bahwa di negara Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Guru Dosen, dan sebagainya. Undang-undang tersebut pada umumnya dibuat oleh anggota DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. 2. Konstitusi work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Perlu Anda ketahui bahwa seorang anggota DPR atau lembaga legislatif biasanya mewakili antara 100.000 sampai dengan 400.000 orang yang ada di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut harus mampu mengemban setiap amanat yang telah dilimpahkan kepada dirinya dengan tugas dan kewajiban-kewajiban sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat atau tanggung jawab yang telah diberikan pada mereka dan harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. 3. Supervision dan Case of Government. Berarti bahwa fungsi legislatif yang selanjutnya yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh Presiden atau Perdana Menteri dan segera mengkritik atau memberikan saran masukan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran. 4. Education. Education adalah fungsi lembaga legislatif atau anggota DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat secara luas. B. Fungsi eksekutif. 1. Head of Government memiliki arti yaitu kepala pemerintahan, presiden atau perdana menteri yang memegang kekuasaan dan melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tugas-tugas lembaga ini diantaranya seperti mengangkat menteri-menteri, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menjalin perjanjian dengan negara lain, menandatangani surat hutang, dan pembayarannya dari lembaga donor, dan lain sebagainya. 2. Party chief adalah seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari sebuah partai yang telah berhasil atau menang dalam pemilu. Fungsi ketua partai dalam hal ini yaitu mengemuka atau dikenal pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sebagai informasi bahwa dalam sistem parlementer, kepala kepemerintahan dipegang langsung oleh yang namanya Perdana Menteri dan berasal dari partai yang menang pemilu. 3. Commander-in-Chief merupakan fungsi dari lembaga eksekutif untuk mengepalai angkatan bersenjata. Perlu Anda ketahui bahwa Presiden atau Perdana Menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Walaupun seorang Presiden atau Perdana Menteri tidak memiliki latar belakang militer, namun tetap perlu memiliki peran mengepalai atau memimpin angkatan bersenjata ini. 4. Chief Diplomat. Chief Diplomat merupakan fungsi eksekutif dalam hal mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara pada seluruh dunia. 5. Dispenser of Appointment, yaitu fungsi eksekutif dalam hal menandatangani perjanjian lembaga internasional atau dengan negara lain. Dalam fungsi ini, penandatanganan dilakukan oleh Presiden, Menteri Luar Negeri, maupun anggota kabinet lain dan telah diangkat oleh Presiden atau Perdana Menteri. C. Fungsi yudikatif.
1. Criminal law. Biasanya diselesaikan oleh lembaga kekuasaan yudikatif yang biasanya dipegang oleh pengadilan pidana di Indonesia dengan sifatnya yang berjenjang dari pengadilan negeri atau tingkat kabupaten, pengadilan tinggi atau tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung atau tingkatan nasional. Perlu Anda ketahui bahwa civil law biasanya juga diselesaikan dalam pengadilan negeri, akan tetapi khusus bagi umat Islam, biasanya dipegang oleh pengadilan agama. 2. Constitution law merupakan permasalahan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi apabila individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan sebuah undang-undang atau keputusan, maka langkah penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi atau MK. 3. Administrative law merupakan permasalahan hukum administrasi yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada umumnya, kasus dalam hal ini meliputi permasalahan sertifikasi, sengketa tanah, dan sejenisnya. Selanjutnya, tujuan trias politika akan dibahas oleh Saudara Nafis. Kepada Saudara Nafis dipersilakan. Tujuan trias politika. Ada beberapa tujuan dari trias politika. Yang pertama, agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa, namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. 2. Membagi kekuasaan pemerintah terbagi menjadi 3. Bentukan kekuasaan dengan harapan bahwa segala kegiatan pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari dampak korupsi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Praktik trias politika di Indonesia. Banyak pertanyaan di masyarakat awam ketika harus masuk ke TPS pada pemilu 2019 lalu. Mengapa ada banyak suara yang harus dicoblos? Kenapa kita harus memilih DPR, DPD, Presiden, dan sebagainya? Apa beda fungsi setiap lembaga itu? Kemudian, ketika ada sengketa pemilu yang terjadi, mengapa harus Mahkamah Konstitusi dan bukan Mahkamah Agung? Dalam artikel ini, semua akan dibahas sebagai bagian dari trias politika Indonesia. Dalam buku karya De Imprit de Lois Montesquieu, menjabarkan pembagian kekuasaan dalam suatu negara dan pemerintahan dapat dibagi menjadi legislatif dan yudikatif. Ketiganya disebut sebagai trias politika. Lembaga-lembaga eksekutif dipimpin oleh kepala pemerintahan. Lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi administratif, diplomatik, limiter yudikatif, dan legislatif. Kemudian, lembaga-lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi mengawasi kepada kepala pemerintahan dari tindakan yang sewenang-wenang. Sesuai namanya, lembaga ini juga menjalankan fungsinya untuk membuat hukum. Terakhir adalah lembaga-lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengawasi seluruh lembaga kepemerintahan dengan hukum yang berlaku. Pertama, perjalanan penerapan trias politika di Indonesia dapat ditarik dari masa kolonialisme Hindia Belanda. Trias politika di Hindia Belanda baru dilaksanakan beberapa dekade setelah penerapan politik etis. Badan Eksekutif Gubernur Jenderal sudah ada sejak masa VOC dan bertindak sebagai administrator, legislator, dan penegakan hukum. Sementara Badan Legislatif, Polskrat, baru ada pada tahun 1918, sehingga lembaga penasihat pemerintah sebelum menjadi lembaga kolegislatif, karena Gubernur Jenderal juga memiliki fungsi legislasi. Pada tahun 1927, sedangkan lembaga Hoge-Rensoff adalah lembaga pengadilan tinggi yang memiliki wilayah yudiksi sejak VOC bersama dengan Gubernur Jenderal. Dalam prakteknya, pembagian kekuasaan ini belum sekompleks era reformasi. Setelah tahun 1998, seorang Gubernur Jenderal memimpin pemerintahan kolonial Panglima tertinggi.
atau Kenil, dan menjadi penjelmaan raja atau ratu Belanda. Kemudian, Hoge Rechtshof atau Pengadilan Tinggi yang kedudukan di Batavia, Jakarta, adalah lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif bagi seluruh wilayah kolonial. Dan lembaga terakhir adalah Volksraad atau Dewan Rakyat, sebagai lembaga kolegislatif di Hindia Belanda bersama dengan posisi Gubernur Jenderal. 2. Setelah kemerdekaan di tahun 1945, akan dibacakan oleh Santri Iren. Dua. Dibahas. Oh, salah. Sudah. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, akan dibahas oleh Santri Iren. 2. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Penerapan trias politika telah mengalami berbagai penyesuaian agar bisa diterapkan sebagai bentuk pembagian kekuasaan di Indonesia. Perumusan pembagian kekuasaan ini pernah mengalami perubahan-perubahan mulai dari awal kemerdekaan Indonesia yang kemudian diwarnai dengan kehadiran partai-partai di dalam DPR. Indonesia juga pernah mengalami masa demokrasi semu yang menitikberatkan kekuasaan hanya pada eksekutif. Pada awal mula masa kemerdekaan wilayah di Indonesia, bentuk pembagian kekuasaan pun berubah-ubah. Dari Indonesia Serikat lalu mengadopsi sistem persemakmuran Inggris, kemudian menjadi demokrasi terpimpin dan politik dikuasai oleh beberapa golongan. Pada awal kemerdekaan masa Indonesia, fungsi eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan Menteri, dan pernah oleh Perdana Menteri. Legislatif dilaksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung yang sempat menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat. Serta yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hingga pada tahun 1959, Konstitusi Indonesia dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959 hingga 1966, Indonesia mengalami krisis pembagian kekuasaan yang terjadi pada pergantian menteri dalam kabinet dan pembubaran pembentukan DPR. Dalam rentan waktu ini, iklim politik di Indonesia juga naik turun seiring hadirnya Partai Komunis Indonesia dan kedekatannya dengan Soekarno. Pengaplikasian trias politika pada jangka waktu ini tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana fungsinya. Yang ketiga, pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1988. Lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi asli sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada dan secara kelembagaannya telah berdiri. Lembaga-lembaga tersebut adalah eksekutif, contohnya Presiden dan Kabinet, legislatif, MPR, yang posisinya berada di atas Presiden, DPA, dan DPR, serta yudikatif, Mahkamah Agung. Tapi pada pelaksanaannya, kekuasaan sangat dititikberatkan pada eksekutif dan sebagian legislatif yang dikuasai ABRI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Partai Golongan Karya. Setelah mundurnya Soeharto pada tahun 1998, reformasi dan redefinisi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Melalui berbagai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang pendukungnya tentang lembaga pemerintahan. Pengaplikasian trias politika di Indonesia saat ini dibagi ke dalam eksekutif, yaitu Presiden dan Kabinet, legislatif, MPR, DPR, dan DPD, dan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan, yaitu BPK, yang sudah ada semenjak zaman Indonesia merdeka. Dari perjalanan panjang masa kemerdekaan hingga pasca reformasi saat ini, karakter trias politika Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peranannya masing-masing untuk berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Jika dapat dijalankan tanpa korupsi, negara ini telah memiliki peranata dan instrumen yang kokoh dalam pembuatan hukum, pelaksanaan negara, dan pengawasan pelaksanaan pemerintah.
Iya, mungkin itu saja prestasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi pokok Trias Politika ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.